Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 14 Desember 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pembalasan Haknya Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 61 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-9. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi. Perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang melihat mereka dan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami memiliki Allah di dalam kemahaadilan, dan kemahaadilan Allah akan terbukti di seluruh kehidupan manusia, dan tidak ada ketidakadilan yang tersembunyi yang tidak akan diadili oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayat yang kita baca tadi pada ayat yang ke-7 dalam Yesaya 61, sebagaimana ganti kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Sahabat seperjalanan, ayat ini sungguh sangat luar biasa. Rasa malu dikaitkan dengan ludah yang memberikan noda kepada kita. Sahabat perjalanan, ada orang-orang tertentu yang memang mengalami secara real, secara fisik, yaitu diludahi oleh orang-orang tertentu sebagai bentuk penghinaan, sebagai bentuk merendahkan, sebagai bentuk kita itu tidak berharga di matanya dan sedemikian hina di mata dia. Pengalaman mendapatkan malu karena diludahi, karena diberikan sesuatu yang sangat tidak layak, yang bagi kalangan dan iman tertentu ludah itu sesuatu yang najis. Namun bagi kita sebagai orang percaya, ludah adalah memiliki banyak unsur bakteri dan kuman. Namun tatkala tindakan meludahi itu dilakukan oleh orang tertentu kepada kita, semoga bukan sebaliknya kita pernah meludahi orang lain karena kita merendahkan pihak lain. Maka Alkitab mengatakan dengan sangat jelas bagian daripada firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Yesaya 61 ayat 7 dan ke-9. Tidak pernah ada sebuah ketidakadilan yang lepas daripada pengamatan Tuhan. Maka Tuhan akan mengadili kita. Ada 2 bentuk keadilan yang Tuhan lakukan. Yang pertama, sewaktu seseorang direndahkan, bukankah Tuhan berjanji mereka yang direndahkan akan ditinggikan, mereka yang terbelakang akan dikedepankan? Termasuk pada bagian kitab Yesaya yang sudah kita baca tadi. Kalau engkau pernah dirampas hak-hakmu, engkau pernah dipermalukan, baik secara fisik ada harta benda yang hilang, baik secara psikis kita dipermalukan, diperlakukan tidak adil. Apa yang firman Tuhan katakan? Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai noda dari ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Kita tahu dalam perjanjian lama orientasinya adalah tentang membawa orang-orang itu kepada tanah perjanjian. Sekalipun dalam kitab Yesaya peristiwa tanah perjanjian itu sudah berlangsung sekian lama sebelumnya. Namun keberlakuan Allah membawa kita kepada sesuatu yang indah, kepada sesuatu yang penuh dengan limpahan susu dan madu, baik secara fisik maupun juga sebagai kemenangan-kemenangan yang memberikan kita sebuah sukacita dan kebahagiaan. Itu akan diberikan kepada kita. Dengan demikian, kalau kita menyadari dan mengakui sebuah kalimat bahwa penghakiman itu adalah haknya Tuhan, dan tidak ada orang yang terlepas daripada penghakiman Tuhan. Sewaktu kita memahami tentang sifat Allah seperti ini, maka sahabat seperjalanan, seberapa dalam kita terluka dan terhina, seberapa rendah kita direndahkan oleh orang lain, sekalipun kita menjadi rendah bukan karena direndahkan.
Maka apa yang firman Tuhan katakan? Tuhan akan meningkatkan, mendudukkan kita kembali di posisi semula, atau bahkan Tuhan bisa mengangkat kita lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu adalah janji Allah. Apa yang kita petik daripada sebuah janji firman Tuhan ini? Yang firman Tuhan katakan, bahkan keturunanmu akan mendapatkan warisan, dan engkau akan mendapatkan catatan firman Tuhan, sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Artinya sahabat perjalanan, sewaktu kita memahami bahwa Allah adalah Allah yang mengetahui segala tingkah, pola tingkah, laku, perbuatan manusia, dan tidak ada yang lepas daripada pengapatannya. Sewaktu kita pernah mengalami sesuatu yang sangat buruk, lalu kita menyerahkan kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan menyerahkan kepada Allah? Allah yang maha bijaksana akan menunjukkan keadilannya, sekalipun bentuk keadilannya kadang kita tidak pahami. Namun Tuhan itu maha adil. Tidak pernah ada ketidakadilan yang dibiarkan dalam pengamatan Allah, atau yang tidak berhadapan dengan hukum-hukum Allah. Dengan demikian sahabat perjalanan, kalau Tuhan bisa mengambil sesuatu pada hidup seseorang, maka Tuhan pun bisa mengembalikan juga pada hidup seseorang. Khususnya tatkala kita hidup di dalam kebenaran, Tuhan bisa kembalikan semua yang hilang, bahkan Tuhan bisa lipat gandakan daripada yang hilang itu berkali lipat. Itu janji daripada kebenaran firman Allah. Dan dalam sejarah bangsa Israel kita melihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Betul bahwa Rasul Paulus pada akhirnya juga meninggal. Secara fisik dia meninggal, namun buah daripada perbuatan yang dilakukan Paulus untuk mengabarkan kebenaran firman Allah. Dari 3 kali perjalanan misi, membawa banyak orang seluruh dunia untuk percaya kepada Allah. Sewaktu kita menjadi orang-orang yang tabah, melewati berbagai macam kesulitan, duri-duri kehidupan, lika-liku perjalanan yang berbatu-batu, maka Tuhan akan bisa mengembalikan apa yang hilang, dan bisa diberikan kembali kepada kita. Dan firman Tuhan berkata, bahkan kepada anak cucu berketurunan-keturunan, Tuhan akan melimpahkan berkat itu kepada kita. Namun sahabat perjalanan, biarlah kita belajar jangan mengkotakkan berkat itu hanya semata-mata materi. Jangan mengkotakkan berkat itu hanya semata-mata finansial. Tapi berkat itu tatkala kita bisa mengampuni dan menyerahkan segala ketidakadilan kepada Tuhan, lalu kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami kemerdekaan hati dari emosi-emosi negatif, maka itu berkat yang diwariskan, yang diberikan Allah kepada kita. Sewaktu kita menghidupinya, maka itu menjadi teladan yang kita berikan juga kepada anak dan cucu kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh belajar daripada kebenaran firman Allah ini. Sewaktu kita melihat pada ayat ke-8 dan ke-9. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan engkau. Ada 2 tindakan yang membuat kita dipermalukan, yaitu merampas dan kemudian dilakukan kecurangan terhadap kita. Bagian ayat sebelumnya kita mendapat malu dan noda dari ludah yang dikeluarkan orang lain kepada kita. Bagian yang kedua dikatakan kita dirampas dan kita diperlakukan dengan curang. Lengkap sudah alasan kita untuk menyimpan kebencian, dendam, bahkan berjuang untuk membalas orang-orang yang seperti demikian. Namun apa yang firman Tuhan katakan, Tuhan akan gantikan semuanya itu. Karena Tuhan yang dikatakan yang mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan. Ayat ke-9 dikatakan, keturunanmu akan terkenal di antara seluruh bangsa. Mari sahabat seperjalanan kita mempercayai Allah, bahwa Tuhan memberikan semua yang terbaik. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat janji kebenaran firman Allah. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Hamba mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.